Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Calon Guru. Dan kali ini kita akan masuk ke playlist baru, yaitu tutorial mengenai Microsoft Office, khususnya Microsoft Word dan Excel. Dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat surat massal menggunakan fitur Mail Merge di Microsoft Word. Tentunya tutorial ini akan sangat membantu kita dalam membuat surat yang memiliki daftar penerima yang sangat banyak, baik itu jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan hingga ribuan. Nah, dengan cara ini kita dapat membuat surat-surat tersebut dengan sangat cepat, tentunya juga sangat mudah teman-teman. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan terlebih dahulu daftar nama-nama penerima suratnya. Nah, di sini nama-nama tersebut kita buat menggunakan Microsoft Excel, dan di sini sudah ada nama dan alamat. Karena yang saya butuhkan hanya nama dan alamat saja, dan nanti data-data ini akan kita hubungkan ke Microsoft Word. Data-data ini akan kita hubungkan ke Microsoft Word menggunakan Mail Merge. Jadi teman-teman bisa mengcustom data-data ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan misalnya kota di sini, nomor handphone dan sebagainya. Nah, di sini saya hanya menggunakan dua kolom saja, yaitu untuk kolom nama dan kolom alamat. Setelah data ini siap, kita bisa save data ini ke file, ke folder yang bisa kita ingat. Ya, jangan sampai kita lupa di mana kita menyimpannya. Nah, setelah kita save, kita bisa meng-close Microsoft Excel ini. Kemudian kita beralih ke Microsoft Office. Nah, untuk datanya, sini ada format surat menghadiri acara. Baik teman-teman, ini adalah format surat undangan. Di sini saya menggunakan format surat undangan. Dan di bagian ini, kepada yang terhormat, di sini kita akan menginput bagian nama, kemudian bagian sini kita akan menginput bagian alamatnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tab Mailings, kemudian kita select Recipients, kemudian kita pilih Use an Existing List. Nah, sekarang silakan teman-teman cari file Excel yang telah kita simpan, yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada daftar nama, kemudian kita klik Open. Nah, di sini Select Table memberikan penjelasan sheet yang ditempati data kita sebelumnya. Nah, pada Microsoft Excel tadi, saya membuat data daftar nama penerima surat undangan saya di sheet 1. Jika teman-teman membuat nama dan alamat di sheet 2, maka silakan teman-teman pilih sheet 2. Jadi di sini akan muncul sheet berapa yang kita gunakan. Dan kemudian, di bagian first row of data contents column headers, silakan teman-teman centang. Ini artinya pada kolom pertama, itu tidak akan dibaca sebagai data, melainkan dibaca sebagai headers. Nah, kolom pertama di Microsoft Excel kita tadi adalah bagian nama dan alamat, dan itulah yang akan menjadi headers di Mail Merge. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik bagian sini, kemudian kita menuju ke Insert Merge Field. Nah, di sini ada bagian nomor, nama dan alamat. Nah, kita butuhkan hanya nama dan alamat saja. Jadi kita klik nama, kemudian di bagian D kita input bagian alamatnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada tanda siku ya di bagian nama dan tanda siku di bagian alamat. Ini artinya ini adalah field dari Mail Merge itu sendiri. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya, silakan menuju ke preview result, kita klik. Nah, ini adalah preview resultnya, Andi Nur Alam di Jalan Senjai.
Nah, mungkin kita bisa memberikan ini cetak tebal supaya lebih menarik ya. Kita kembali ke tab mailings. Nah, di sini kita juga memiliki beberapa tombol navigasi. Di sini ada untuk first record. Ini adalah bagian pertama dari daftar nama penerima surat. Kemudian untuk last record ini adalah daftar nama terakhir. Sedangkan ini previous record, kita bisa melangkah satu langkah ke depan, kemudian satu langkah ke belakang. Kemudian misalnya kita bisa melihat ke last record. Ini adalah Dian Sapitri. Kemudian nomor 2 ada Andi Ahmad Sodik. Kemudian ada Ananda Fatur Rahman, Fahri Rifa'ah. Nah, sampai di sini kita telah berhasil menghubungkan data Microsoft Excel kita ke mail merge yang ada di Microsoft Word. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mengubah data-data daftar nama penerima surat kita? Nah, kita tidak bisa masuk ke dalam Microsoft Excel, kita bisa mengeditnya langsung di Microsoft Word. Nah, caranya silakan menuju ke Edit Recipient List, kita klik. Nah, kemudian di box ini kita menuju ke data source. Di sini sumber data kita adalah daftar nama. Kemudian kita edit. Nah, di sini saya memberikan contoh Andi Nur Alam. Kita edit saja. Jadi menjadi Andi Labaco. Nah, setelah diedit, kita klik OK. Kita klik OK dan OK. Baik, kita kembali ke first record. Nah, di sini Andi Labaco telah mengganti nama Andi Nur Alam sebelumnya. Ya, baik teman-teman. Nah, sekedar informasi bahwa untuk mail merge ini, dimana sumber data kita kan berasal dari Microsoft Excel. Nah, kita tidak bisa membuka Microsoft Excel ketika kita juga sementara melakukan proses pembuatan surat di Microsoft Word, karena Excel dan Word yang saling berhubung tidak bisa dioperasikan. Ya, misalnya kita coba buka. Nah, maka akan terjadi seperti ini teman-teman, yang ada hanya read only. Maka kita tidak bisa mengedit data-data yang ada di Excel ini. Misalnya kita edit Senjai, kita ganti Jalan Anoa. Ketika kita ingin men-save, menyimpan, maka kita tidak dapat menyimpannya karena ini adalah read only. Oke, jadi ketika teman-teman ingin mengedit daftar nama-nama penerima suratnya, silakan masuk ke Edit Recipient List. Nah, baik teman-teman, untuk langkah terakhir, bagaimana cara jika kita ingin memprint atau mencetak surat undangan yang telah kita buat? Nah, di sini ada navigasi Finish and Merge. Kita klik, kemudian kita pilih Print Documents. Nah, di sini ada box dialogs, ada 3 pilihan. Yang pertama ada All. Nah, jika kita ingin memprint semua surat undangan yang telah kita buat, silakan pilih Print All. Nah, jika saya pilih Print All, maka akan tercetak sebanyak 20 undangan karena daftar penerima undangan saya ada 20. Kemudian, pilihan kedua ada Current Record. Nah, Current Record ini adalah undangan yang sementara yang kita lihat di depan mata kita. Nah, di sini saya melihat undangan kepada Andi Labaco. Nah, jika saya memilih current record ini, maka yang terprint hanya satu saja, hanya yang ini saja teman-teman. Kemudian yang terakhir ada form. Form ini maksudnya mulai dari misalnya saya ingin mencetak undangan 1 sampai 10, maka yang akan dicetak hanya 10 undangan saja, dimana mulai dari daftar penerima yang pertama hingga daftar penerima nomor 10. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan di share ke teman-temannya, dan apabila video ini tidak bermanfaat, silahkan di dislike. Dan yang paling penting,
Teman-teman, jangan lupa di subscribe, mohon dukungannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dikoreksi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.